kami dari kelompok 6 proses manufaktur izin melakukan presentasi yang kita diskusikan, hasil observasi yang kita diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Repeto Rahman dengan NIM Nama saya Johan. D602401113. Saya Johan Andika Pratama Putra dengan NIM D600240097. Saya Chandra Hermawan, NIM D6002473. Saya Sugiarto dengan NIM D600240108. Saya Uzafan Nurahid dengan NIM D600240069. Saya Zidan Alfariski dengan NIM D600240110. Saya Firdaus Akna dengan NIM D600240120. Ya, di pendahuluan dalam dunia industri otomotif, proses pembuatan komponen mesin, khususnya pada sistem transmisi motor, memerlukan tingkat ketelitian dan presisi yang tinggi. Salah satu komponen penting pada sistem transmisi motor yaitu rasio motor atau rasio biasanya digunakan untuk mengatur perbandingan putaran antara poros engkol dan poros roda belakang. Kualitas dari rasio motor dapat dipengaruhi pada ketepatan dimensi dan permukaan komponen yang dihasilkan. Dalam pembuatan produk ini, perawatan logam dengan proses tuning berperan penting untuk membentuk poros, gear, dan komponen penghubung dengan tingkat presisi yang sesuai standar. Proses ini dilakukan guna untuk memastikan komponen dapat berputar dengan proporsi dan laju yang optimal. Pada proses tuning pada pembuatan proses rasio motor juga membutuhkan ketelitian seperti pada kecepatan pemotongan dan kecepatan makan pada kedalaman potong. Dan pada saat melakukan proses tersebut sangat berpengaruh hasil produk. Rasio gigi motor. Produk yang diamati pada kegiatan observasi ini adalah spur gear transmisi sepeda motor atau sering disebut juga gigi rasio motor. Komponen ini merupakan salah satu bagian utama dari sistem transmisi daya pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari poros engkol mesin menuju poros keluar, output shaft, melalui perbandingan rasio gig tertentu. Spurger didefinisikan sebagai roda gigi dengan profil gigi lurus yang sejajar dengan sumbu poros dan berfungsi untuk mentransfer daya di antara dua poros sejajar secara efisien dengan tingkat kebisingan dan getaran yang relatif rendah. Gear jenis ini banyak digunakan pada sistem transmisi motor karena memiliki efisien yang tinggi. Kemudian manufaktur, serta daya tahan terhadap beban kejut saat perpindahan gigi. Dalam sistem transmisi sepeda motor, spur gear bekerja berpasangan, satu sebagai driving gear penggerak dan satunya sebagai driven gear yang digerakkan. Perbandingan jumlah gigi antara kedua gear tersebut menentukan rasio transmisi gear rasio yang berpengaruh terhadap kecepatan dan torsi kendaraan. Gear dengan jumlah gigi lebih sedikit menghasilkan torsi lebih besar untuk akselerasi, sedangkan gear dengan jumlah gigi lebih banyak menghasilkan kecepatan putar lebih tinggi. Kemudian fungsi spur gear transmisi sepeda motor atau yang dikenal juga sebagai gigi rasio motor memiliki fungsi utama sebagai komponen transmisi daya yang mengubah kecepatan putar dan torsi dari mesin menuju roda gerak. Gear ini bekerja secara berpasangan di dalam sistem transmisi untuk menghasilkan beberapa tingkat percepatan sesuai kebutuhan pengendara. Secara umum, fungsi dan kegunaan produk ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, mentransmisikan daya dan tors, mengalirkan tenaga dari crankshaft ke output shaft melalui kontak antar gigi, mengubah torsi sesuai torsi.
Nomor 2, mengubah kecepatan dan arah putaran, dapat mengatur kecepatan kendaraan, membalik arah putaran kendaraan. Nomor 3, menjaga kestabilan dan efisiensi transmisi. Desain gigi lurus dengan jarak antar poros yang menghasilkan efisiensi, kestabilan antar gigi membantu mengurangi slip dan getaran. Nomor 4, sebagai komponen vital sistem gearbox, gigi rasio motor termasuk bagian utama dalam gearbox. Kegagalan salah satu gear dapat menyebabkan gangguan total. Selanjutnya proses pembuatan produk. Pembuatan produk yang pertama ada persiapan bahan. Bahan yang digunakan adalah bahan baja karbon, sedangkan misalnya IC 1045 karena memiliki kekuatan dan ketahanan arus yang baik. Batang baja dipotong sesuai panjang benda kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, proses turning. Roda kerja yang dijepit pada mesin buhul. Lathe machine. Proses turning dilakukan untuk membentuk diameter luar dan dalam poros gigi sesuai untuk rancangan. Tahapan ini juga menghasilkan permukaan yang halus dan presisi untuk memudahkan proses berikutnya. Yang ketiga itu ada proses facing. Permukaan ujung benda kerja diratakan menggunakan proses facing agar tegak lurus terhadap sumbu poros. Yang keempat ada proses drilling dan boring. Lubang tengah dibuat menggunakan drilling, kemudian diperbesar dan dirapikan dengan boring agar sesuai toleransi yang diinginkan. Yang kelima ada proses gear cutting. Setelah proses pemotongan gigi dilakukan menggunakan mesin gear hobbing atau gear shaping sesuai jumlah gigi dan modul yang telah dirancang. Yang keenam, proses gear treatment. Gigi yang sudah terbentuk dipanaskan lalu didinginkan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus. Yang ketujuh, ada finishing dan pemeriksaan. Tahap akhir meliputi penghalusan permukaan dan pemeriksaan dimensi serta kekerasan permukaan untuk memastikan kesesuaian dan standar desain. Untuk selanjutnya ada desain produk. Seperti gambar yang di samping itu terdapat gigi rasio gear motor yang dapat mengatur torsi dan kecepatan motor dengan menyalurkan tenaga mesin ke roda, biasanya terbuat dari baja kuat dan tahan arus. Selanjutnya yaitu proses permesinan. Pada proses pemesinan, produk rasio gear, proses pemesinan dilakukan melalui tahap turning untuk menghasilkan bentuk proses poros dan dudukan gear yang presisi. Proses ini dilakukan untuk membentuk dimensi dan permukaan yang sesuai dengan spesifikasi desain agar gear dapat berfungsi dengan baik dalam sistem transmisi motor. Yang pertama, stasiun kerja, proses turning dilakukan di mesin bubut konvensional atau CNC. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu mesin bubut, alat pahada SS atau karbida. Yang ketiga, mikrometer untuk pengukuran diameter, dial indikator untuk memastikan kesentrikan benda kerja, pendingin cair, coolant untuk menjaga stabilan suhu. Yang ketiga, spesifikasi tool yaitu ada jenis pahat insert di tip CNMG 120408 dengan sudut potong utama 90 derajat, material pahat karbit, precoat, tin, pendingin, emulasi minyak pendingin. Udah semua. Yang keempat, kecepatan potong cutting speed VC dengan rumus
BC sama dengan PDN per 1000. Misal kecepatan potong ini sesuai untuk material baja karbon yang umum digunakan untuk rasio gear motor. Kecepatan yang kelima, kecepatan makan feed rate. Nilai feed rate ditentukan berdasarkan jenis mesin dan hasil permukaan yang diinginkan. Feed rate ini menghasilkan permukaan halus dan cocok untuk poros gear. Selanjutnya yaitu tahapan setup dan pemesinan. Rencana proses pemesinan produk milling. Produk milling merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan benda kerja yang sesuai gambar kerja. Dimulai dari persiapan bahan seperti pemotongan dan lain-lain, menghasilkan produk kerja pada raku mesin flash. Dilanjutkan dengan proses fetching untuk meratakan permukaan atas penggunaan flash mill agar baik bidang datar dan sejajar. Kemudian dilakukan perataan sisi-sisi, kemudian diteruskan dengan pembuatan alur slotting menggunakan slot mill. Selanjutnya pembentukan kontur atau profil luar benda kerja dengan end mill agar sesuai bentuk rancangan dan proses finishing dilakukan dengan parameter pemotongan halus untuk mendapatkan kualitas produk permukaan yang baik serta ketepatan dimensi. Yang kedua, rencana proses pemesinan produk turning. Rencana proses pemesinan produk turning atau bubut merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan benda kerja berbentuk silinder dengan dimensi dan permukaan sesuai gambar kerja. Dimulai dari persiapan bahan berupa pemotongan, dilanjutkan dengan proses facing untuk meratakan ujung permukaan benda kerja, kemudian dilakukan proses turning kasar atau roughing untuk mengurangi diameter benda kerja, diteruskan dengan proses turning halus atau finishing untuk memperoleh permukaan yang lebih halus dan ukuran yang presisi. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan ulir atau alur bila diperlukan sesuai desain, kemudian proses pengeboran atau drilling untuk pembesaran lubang atau membuat lubang aksial di tengah benda kerja, dan pembentukan chamfer atau radius di tepi sebagai penyelesaian akhir. Terima kasih, itu sekian mungkin dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.